Powernya nyedot banget cuy. Anjir, idaman sih ini. Gila, ini 6 speed cuy. Kita baru coba sampai gigi 3 doang. Kekurangan lintasan cuy. Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal mereview. Ini depan kita udah ada satu unit Honda Tilas, cuy. Jadi kenapa namanya Honda Tilas? Karena ini basicnya menggunakan Tiger lawas ya, cuy ya. Oke, jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Jadi ini dia motor Tiger lawas atau Tilas ya. Ini yang spesial aku lihat di sini pada bagian mesinnya cuy. Jadi kita nanti bakal spill bareng ownernya langsung. Tanpa basa-basi lagi, kita bakal langsung aja panggil ownernya dalam hitungan 1, 2, 3. Woi. Oke, ini dia ownernya. Bisa diperkenalkan namanya siapa, Bli? Ari, Ari, Mr. Konol. Mr. Konol. Enggak. Kemudian untuk motornya ada nama khususnya nggak? Enggak sih, enggak ada nama khusus sama sekali. Nggak ada nama khusus? Enggak ada nama khusus sama sekali. Biasanya udah tua, udah mulai nggak suka buat nama dah. Oke, Bli, apakah bersedia untuk diulas secara detail dan terperinci kalau ini motornya? Siap. Tos dulu dong. Dimulai dari basic. Basic ini menggunakan Honda apa, Bli? Basic sih Tilas. Mesinnya Tilas, tapi bodinya GL100. Bodinya GL100. Berarti suratnya nggak akur ya? Surat akur? Oh, akur. Akur, udah pasti akur. Kemudian kenapa belinya milih bodi Honda GL100? Suka aja sih sebenarnya. Suka ya kalau CB atau GL Pro ya kurang sih. Lebih senang GL100 emang. GL100 ya. Jadi kalian bisa lihat nih bodinya menggunakan GL100. Tapi mesinnya nih nggak sepenuhnya Tiger cuy. Jadi nanti kita bakal spill bagian mesinnya karena nih speknya istimewa lumayan ya. Ya, Ini masih lumayan jarang sih di Bali. Mungkin di luar Bali udah banyak. udah banyak. Cuma nanti kita bakal langsung aja test ride. Nih gimana sih sensasi bawa Tiger siluman ini cuy. Oke, kita bakal spill. Nih BTW nih motor tahun berapa sih Pak tuh? Tahun 96. 96? Ya. Oke, jadi ini motor tahun 96 lumayan udah cukup tua ya. Tapi tidak bangka cuy. Jadi ini motor udah lumayan tua, kurang lebih sekitar 28 tahun. 28 tahun dong motor ini ya. Tapi sekarang diremajakan lagi oleh Bro Ari ini cuy. Gila. Kita bahas dulu dari part-part yang melekat. Ini untuk hand grip pakai apa nih Pak tuh? Hand grip pakai kita. Kita. Merek kita. Lo aja kali. Ini untuk harganya berapaan sih? Mungkin di bawah 50.000 ya. Oh, terjangkau ya? Terjangkau. Oke, kemudian nih untuk gas spontannya Pakai aku satu. aku satu. Ini untuk harganya beli? Mungkin baru sekitar 450 sampai 500. 450 sampai 500 cuy, gila. Ini ada roller di dalamnya menjadikan daya gesek dari tali gas tuh jadi makin berkurang ya. Jadi optimal pengegasannya. Gila cuy. Kita gas-gas aja biar motornya mati. Kemudian untuk holder yang ada di kiri ini pakai apa nih? Itu pakai modelnya Ducati. Model Ducati. Ya, kopian dari Ride It kalau nggak salah. Jadi kalau mau starter tuh tinggal dibawa ke bawah gini ya? Ya, tinggal tekan turun. Tinggal tekan turun, kemudian untuk engine stopnya tinggal Tekan naik, ya. Oke cuy. Ini untuk harganya berapaan sih? Sekitar 80.000 kalau nggak salah ya. 80.000. Gila, terjangkau cuy. Terjangkau. Kemudian pada bagian master RAM ini pakai apa nih? Itu pakai KTC Kitaku. KTC Kitaku. Ini untuk harganya Dulu belinya 1 juta. kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri udah pakai KTC Kitaku cuy. Jadi ini ada adjustable-nya nggak? Ada adjustable. Settingannya ini di Oh. dalam sini. Di sini ya. Oke, jadi ini ada adjustable-nya juga. Kemudian tabung minyak rem juga pakai ori dari KTC ya. Ori KTC. Itu paket. Holder juga KTC. Holder yang ini. Holder minyak rem. Oh, bracketnya. Bracket. Bracket pakai KTC. Itu harga bracketnya berapaan sih? 35.000. 35. Ya. Lumayan terjangkau cuy. Kemudian pada bagian stang ini pakai apa Pak tuh? Stang pakai merek Day. Day. Ini untuk harganya 100.000. 100.000 ya? Ya. Jadi ini day yang pendek ya? Ya, yang low. Yang low. Kemudian untuk bagian
shockbreaker Itu pakai CNC dari Gorilla. CNC, atas bawah CNC ya? Ya, satu set. Satu set cuy. Gila, kalau misalnya lihat nih bagian segitiga atas bawah udah pakai CNC. Untuk harga segitiganya berapaan sih? 900 900 ribu. Oke, jadi ini PNP untuk as ukuran berapa nih? Itu PNP Tiger, PNP CBGL, semua PNP. Ninja pun PNP. Ini punya Ninja sebenarnya. Oh, ini punya Ninja? Punya Ninja. Oke cuy. Kemudian pada bagian holder kiri ini pakai apa nih? Itu pakai holdernya kopian dari GSX. Kopian dari GSX. Ya. Dapat di harga 80.000. 80.000. Kemudian kita lanjut pada bagian speedometer. Pakai apa nih Pak tuh? Speedometer itu pakai Ninja Mono tapi yang LED. Yang LED. Ya. Bisa coba dinyalain? Ya, ada welcome sign-nya cuy. Widih. Ini untuk harga speedonya berapaan sih? Itu dapat kemarin di harga 750. 750. Speedonya aja, belum Bracketnya? bracket belum. Gila, kita langsung aja bahas bracketnya cuy. Ini untuk bracket Itu bracket CNC juga. CNC juga. Ya, Ini harganya? 200 sampai 250 kalau nggak salah. Oke, ini memang PNP buat speedometer ini. Ya, untuk speedo Ninja Mono. Oke cuy, gila. Jadi makin rapi kelihatan ya. Kemudian kita lanjut ke bagian perlampuan. Untuk headlamp pakai apa nih? Headlamp masih headlamp zaman dulu Daymaker. Maunya Daymaker sekarang nanti mau diganti. Oh, di upgrade ya? Di upgrade. Berhubung ini udah karat juga ya? Ya, ini motor belum jadi sebenarnya kan. Belum fix ya? Belum fix. Jadi ini untuk repaint dan bagian finishingnya belum tersentuh semua cuy. Ya. Ini untuk harga Daymaker ini berapaan sih? Wah, itu barang murah. Paling sekitar 200-300 mungkin. Kurang lebih ya. Ya, untuk sekarang. Untuk sen nih pakai yang model apa nih? Itu sen pakai yang model Diamond. Model Diamond ya namanya? Ya, model Diamond. Oke, berapaan nih? Itu 100.000 kalau nggak salah. Merek D juga. Ini untuk kupingannya CNC. CNC. Kupingan CNC. Iya, ini ada tempat untuk plat nomor juga bahannya CNC cuy. Ini untuk kupingan harganya berapaan sih? Di harga 200 kalau nggak salah. 200 ribuan ya? Ya. Kemudian di sini ada borgol juga. Ini borgol pakai apa nih Pak tuh? Merek JRP. JRP. Ya. Jerapah ya? Jerapah. Ini untuk harganya Mungkin di bawah 200 ya kalau nggak salah itu. Lumayan 100 ribuan lah. terjangkau cuy semuanya. Ini jadi ini PNP Ninja juga ya? PNP Ninja. Yang penting Ninja semua sih. KYB, King itu PNP semua. Oke. Nah, ngomongin soal KYB, ini di suspensi depannya pakai KYB. Ya, KYB. Ini untuk harganya 1,2. 1,2. Udah sama as bottom. Oh, jadi udah full set ya? Ya, Cuman di luar segitiga aja. di luar segitiga. Oke, ini sebenarnya punya motor apa nih Pak tuh? Kalau dibilang punya motor apa? Kalau dicari Universal ya? universal, tapi dia tuh untuk bracket mirip sama Fiction. Oh, mirip sama Fiction cuy. Ya, Oke, kemudian untuk kaliper kaliper pakai apa nih? itu kaliper 4 piston BA dari kita juga, BA atau apa? Blok Ajum. blok Ajum. Ini menggunakan brand dari kita. Ini harganya berapaan sih? Itu dapatnya harga di 1,3 1,3 juta. Ya. Itu di luar bracketnya. di luar bracket. Kemudian untuk bracketnya doang? Bracket CNC dari M1 Speed itu harga 500. Oke, jadi ini yang monoblok gitu ya? Ya, BA. BA cuy. Kemudian untuk disc brake atau piringan cakram Itu dari KTC. KTC Ya, yang warna black cuy. warna black. Ini untuk harganya berapaan sih? Itu pas dapatnya harga 500, tapi nyarinya susah sekali. Nyarinya susah ya warna Susah black banget. ah. Warna black itu susah banget. Oke. Kemudian tadi kelupaan nih untuk selang rem pakai apa nih Pak? Selang rem dari kita juga Kita juga ada brandnya cuy. Gila. Ini untuk harganya 130. 130. Ya. Untuk bracket selang rem Itu CNC-an dari merek apa ya? DDF kalau nggak salah. DDF ya? Ya, itu harganya 100.000. 100 ribuan cuy. Ya, ini nambah rapi banget nih motornya. Untuk velg nih pakai apa nih? Nah, velg itu makainya velg KTC Pivot. KTC Vivot-nya namanya Ya, ya? Pivot ya. Ini untuk harganya 1,6 pas dapat, sekarang udah naik. 1,6 cuy. Gila. Jadi bagian kaki ini full KTC cuy ya. Gila. Ini velg KTC Pivotnya dipadukan dengan ban apa nih Pak tuh? DRC 2. Diablo Rosso Corsa 2. Diablo Rosso Corsa 2. Ini untuk harga bannya Itu dapat di harga 450 sebiji.
450 satu piecesnya. Ya, Oke, jadi ini bahan sop kumpon ya. soft kompon. Kita sedikit cek detail velgnya. Jadi detail velg KTC V4 ini seperti ini cuy. Gila, modern banget ya modelnya. Oke, kita lanjut ke bagian kaki-kaki dulu nih, kaki-kaki belakang. Suspensi belakang masih pakai yang lama ya? Masih lama, belum. Belum Ya, di-upgrade? nanti bakal di-upgrade, udah pastilah. Nanti bakal di-upgrade cuy. Udah pasti. Velg belakang juga sama, KTC, ban juga sama menggunakan Pirelli. Dan untuk arm ini pakai apa nih? Arem pakai CNC, punyanya iTech, tapi yang daily, yang racing. Oh, daily racing. Dari iTech ya. iTech. Ini untuk harganya Dapatnya di 1,4. 1,4 GT cuy. Gila. Ini kenapa milih yang warna hitam Pak tuh? Karena konsep juga motor nanti warnanya putih. Oh, jadi biar nggak semuanya terang ya? Ya, nanti mau di repaint putih. Oke, jadi nanti mau di repaint putih cuy. Untuk rangka mau di repaint warna apa nih? Rangka planningnya nanti repaint warna abu atau enggak warna coklat. Jadi bukan hitam ya? Bukan hitam. Kemudian kita lanjut. Ini pada bagian nap gear ini pakai apa nih? Nap gear itu CNC juga dari King Drag. Dari King Drag. Ini sebenarnya PNP punya motor apa nih? Jupiter Z. Jupiter Set. Ya. Karena velgnya menggunakan PNP Jupiter Set. Ya. Ini untuk harga nap gearnya berapaan sih? Nap gear itu sekitar 300.000, 200-300.000. Oke, jadi lumayan terjangkau cuy. Tapi ya kalau dibilang terjangkau sih nggak terjangkau amat cuy. Kemudian untuk gear set pakai apa nih? Wah, gear set itu pakai triple S. Triple S Ya. yang 428 Ya, yang depannya gear depan tuh pakai punya TK. TK Racing. Jadi untuk perbandingan gear depan belakang berapa nih? Yang depan 16, yang belakang berapa ya? Lupa loh. Depan 16, belakang kayaknya 36. Mungkin. 36 nih kayaknya. Jadi menggunakan yang gear set ukuran 428 sehingga lebih lebar ya. Ini kenapa nggak pakai yang ukuran lebih tipis tuh? Aduh. Mungkin Apa ya? dari set-setan mesinnya mungkin masih nyoba untuk pakai ini, kalau kurang performa kurang dapat mungkin nanti bakal diganti lagi. Menyesuaikan lah. Menyesuaikan sih. Oke, jadi itu dia. Kemudian di sini ada cover chains atau tutup rantai bagian depan, tutup gearnya. Ini pakai apa nih? Itu CNC dari NRV. NRV Ya. produk. Kemudian ini untuk footstep depannya nih, kotor sih. Ini pakai apa nih? Ducati, Cok. KW Tapi ini bisa dilipat juga bisa ya. dilipat. Jadi aman, cuy. Oke, kemudian untuk ini footstep belakang Itu footstepnya model Ducati dari Gorilla. dari Gorilla. Ini harganya berapaan sih? 100 ribuan. 100 ribuan ya. Ya, cuman masangnya harus ngelas rangka. Jadi ada perubahan di sini ya Ya, di rangka. pada bagian tatanan. Gila. Oke, kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh para netizen. Bagian engine atau mesin, cuy. Untuk mesin ini basic menggunakan tiger lama ya Pak tuh ya. Ya, tilas, tiga lawas. Tiger lawas. Kemudian untuk bagian head dan block ini pakai apa nih? Blok itu make punyanya Jupiter MX dan head juga Jupiter MX. Jadi atas bawah MX, kemudian bagian crankcase Tiger. Kemudian untuk bahas daleman nih Pak tuh. Untuk daleman langkah dan ukuran pistonnya ini berapa? Piston itu make ukuran 72 Oke, dan langkah make 72 juga square. square ya. Square. CC-nya ketemu berapa nih? 298 sekian, dibulatkan 300. 300 ya? Gila cuy. Jadi ini 300 cc, ini motor bisa dipakai harian kah? Pakai touring. Pakai touring? Ya. Gila, ini karena emang pendinginannya ekstra ya. Untuk Ya. radiator nih pakai apa nih? Itu punyanya apa ya mereknya? NS atau apa lupa. Itu emang untuk drag di Thailand sih biasanya pakai radiator ini. Jadi ukurannya lumayan gede ya? Ya gede banget. Ini untuk harganya? 1,4. 1,4 di luar fan-nya. Udah termasuk fan. Udah termasuk fan? Sudah termasuk fan. Jadi ini pakai double fan, jadi kipasnya ada kanan kiri, sehingga pendinginannya jadi lebih optimal cuy. Kemudian kita bahas lagi mengenai speknya. Ini untuk bagian klep nih udah digedein dari standar MX ya? Ya udah digedein lagi dikit. Ini pakai klep ukuran berapa nih Pak tuh? Kalau nggak salah ya, saya ingat-ingat itu pakai 2427. 2427. Kalau nggak salah. Oke. Kemudian untuk kompresi ini dapat berapa nih? Kompresi dapat di 12,5. 12,5. Ya ngejar biar bisa pakai Pertamax. Oh, jadi bahan bakarnya Pertamax ya? Pertamax. Oke. Untuk bagian karburator ini menggunakan ukuran 34.
PWT yang 34. Ya, Oke. Jadi ini motor masih bisa starter tangan nggak? masih tetap karena dekompresinya aktif. Oh, dekompresinya ada. Ada. Ini biaya untuk ngerubah Tiger menggunakan block kop dari produk Yamaha nih habis berapaan sih? Kalau dibilang habis berapa itu kan tergantung ya. Iya. Tergantung dia buatnya di mana, terus pakai merek apa, itu tergantung sih. Kalau Risetnya juga ya. itu riset juga, biaya mekanik juga kan beda-beda setiap mekanik. Jadinya kalau ini sih kemarin habis sekitar 10 sampai 12 lah. 10 sampai 12 Ya, untuk untuk engine, mesin aja. engine only. Engine only. Jadi- Estimasi ya, tapi banyak sih yang nggak kehitung, yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit itu banyak yang nggak kehitung. Nah, nanti pasti banyak netizen yang bakal komen, ini aman nggak pakai block kop kayak gini, Bro? Menurut Pak tuh gimana nih? Udah tak bawa sampai lumayan jauh loh. Cuman jauh ya jaraknya? Udah bawa jauh, bawa kebut-kebutan, selama ini aman sih. Jadi nggak ada kendala rembes atau gimana gitu? Belum, Nggak ada ya? nggak ada. Semoga sih. Semoga sih rembes. Enggak. Ya semoga sih nggak rembet ya. Jadi ini aman cuy, gila. Ini emang garapannya lumayan rapi. Cuma nanti kurang di finishing aja, entah di sunblast atau di popor blasting atau apalah. Jadi tinggal kita tunggu nanti finishingnya motor ini dan kita bakal review kembali ya mungkin ya. Kemudian nih untuk starter kaki ini pakai apa nih? Starter kaki itu punyanya VR Cross. Punya VR Cross. Ya, Itu dapat di harga berapa Pak tuh? 350. 350. Oke. Jadi kita bakal test ride. Nih sebelum kita test ride untuk knalpotnya Knalpot sudah pasti kebanggaan Indonesia, TLR. TLR Ya. atau TLR ya. Telur TLR. Ini untuk harganya berapaan sih? Itu dapetnya 1,1. 1,1. Ya, full stainless. Full stainless untuk spek 300 cuy. Ya, Wah. Dan ini untuk pedal remnya keren juga nih. itu model kristal. Ini dapat berapaan sih? Ini murah, masih yang kualitasnya kurang bagus. Itu sekitar berapa ya? 50.000. 50 ribuan. Oke cuy. Nah ini kita udah nggak sabaran pengen test ride nih motor cuy. Tampaknya powernya sangar ya. Ini karakteristik dari konfigurasi mesin Pak Tuni gimana nih? Liar di bawah kah atau atasnya nusuk? Bawahnya sih kurang, tapi atasnya Atasnya ya? atasnya nusuk banget. Emang sengaja buat karakteristik seperti itu. Tujuannya ya pas kita pelan-pelan masih nyaman, nggak naik RPM terlalu tinggi. Kita bawa ngebut juga enak. Dan juga efisien yang pastinya irit ya? Ya, udah pasti kejar irit. Oke cuy. Oke, jadi kita bakal test ride nih motor. Tapi sebelum kita test ride, nih untuk penghabisan total modif GL200 atau Tilasnya habis berapaan sih? Kalau dari awal dari pembelian motor, Iya. kita hitung dari pembelian motor Oh sampai enggak, sekarang. modifannya aja. Modifannya aja, Iya, mungkin sekitar 30. 30-an ya? Ya, 30 sampai 35 karena ini part-partnya nggak terlalu kelihatan, cuman semuanya pada diganti cuy, gila. Oke, jadi kita bakal langsung aja test ride. Kalian stay tune terus YouTube Jiwa Channel. Oke cuy, kita bakal test ride. Nih ada Yamaha Honda cuy. Jadi GL200 nya Pak Tuni kita bakal bawa warawiri cuy. Oke, ini katanya sih starter tangannya on. Kita coba buktikan ya. Gila, jadi kangen bawa CB cuy. Gila suaranya cuy, karakternya tuh ngebas parah ya, ngedekin basah. Gila, gigi dua udah sampai sini aja cuy. Waduh, ini emang spek jadi 5 km nih. Gila cuy, gigi satunya panjang banget cuy napasnya. Anjir, idaman sih ini. Wow. Gila. Wuhui. Ini posisi ridingnya padahal depannya ini udah pendek banget cuy dibandingin dengan postur belakangnya ya. Jadi depan kerasa lebih pendek cuy ya. Powernya nyedot banget cuy.
Gila sih emang, ini emang bener kata ownernya tadi, bagian RPM bawah tuh lembut banget cuy, soft banget. Karena emang gear belakangnya ini kecil, tapi gear depannya gede cuy. Jadinya perbandingan rasionya itu berat cuy. Ini kita cuman pakai gigi 1, 2, 3 doang. Gila. Ini udah kerasa banget pembakarnya tuh efisien. Karena nggak ada berbet atau apalah. Naik RPM dikit langsung terbang cuy. Ngeri cuy. Dan juga nih motor pakai Arian katanya aman banget cuy. Kita coba lagi gigi 1. Gila. Ini sebanding banget sama speknya cuy. Nih kita nggak berani bawa loncat-loncat terlalu keras ya. Takutnya nanti powernya tiba-tiba keluar cuy. Ini karakternya beda banget sama CB yang aku sering bawa kemarin. Jadi ini liarnya tuh ada di RPM atas cuy. Sedangkan yang kemarin itu dari bawah udah liar cuy. Karena emang perbandingan gearnya beda banget sama yang ini ya. Ini fokus ke nafasnya cuy. Oke, bawa nanjak masih oke, gigi 1. Iya, bawa santai nih asik banget cuy. Kita lanjutkan perjalanan. Waduh, ini jalan agak licin cuy ya. Kita harus hati-hati cuy. Wuhuu. Gila, nanjakan dengan RPM serendah ini. Ini gila powernya sih. Ini kalau di dyno dapat berapa HP ya? Tapi sayang banget kita nggak bisa ngeliatin speednya karena ini speedonya masih belum connect. Yang nantinya pasti bakal disempurnain lagi oleh ownernya cuy. Gila. Nggak berani cok. Nggak berani nggak kok gas lagi. Kita nggak bisa cobain karena ini panjang banget cok napasnya. Ini takutnya pas kepalanya naik tuh nggak ke kontrol cuy. Karena ini suaranya juga halus banget cuy. Waduh, pokoknya the best lah motornya nih. Dengan cc 300 ya seperti inilah powernya kurang lebih. Oke. Banyak orang jogging di sini. Gila, ini 6 speed cuy. Kita baru nyoba sampai gigi 3 doang. Kekurangan lintasan, cok. Gila emang nih. Ngeri cuy. Waduh. Gila. Mana nih kunci kontaknya aja. Oke, itu dia power dari Yamaha. Ya, kalian bisa lihat nih looknya pasti menjadi pusat perhatian banget nih kalau di jalan cuy, khususnya di lampu merah ya. Gila. Jospar tuh.
Nih motornya nih digarap di Bali atau di luar Bali nih? Di Bali. Full di Bali. Full di Bali, semua di Bali. Itu digarap di bengkel mana? Di Tabanan, di Pandak Gede, namanya Lagas Garage. Lagas Garage. Oke, jadi Sama bubut-bubutnya tuh semua di Odi Racing Tabanan. di Tabanan juga. Audi Racing cuy. Kemudian nih motor ada gabung komunitas atau apa nih? Nah, kita ada. Apa nih? MA Rider. MA Rider. Panjangan MA tuh masuk angin rider. Masuk angin Rider. Kenapa tuh bisa masuk angin Rider namanya? Itu ada sejarah ya. Dulu pas pertama kali ada acara di negara kalau nggak salah. Heeh. Itu ada yang berangkat ke sana nggak pakai jaket. Nggak pakai jaket. Pakai jaket. Sampai sana sakitlah meriang masuk angin. Semenjak itu udah namanya masuk angin rider. Oke, jadi seperti itu ya, sejarah nama tuh seringkali diangkat dari kisah nyata cuy. Oke, jadi itu dia video review dan test ride dari Yamaha Honda atau Tilas siluman ya. Gak berani aku nyoba. Ngeri cuy, karena posisi ridingnya emang depan lebih pendek dan itu pun motor masih bisa gini cuy. Gila. Oke, jadi demikian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Pak Tukonol. pamit undur diri. See you next video.